Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Solihin, NIM 220201201 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan sentimen analisis di Google Colab. Sebelum saya mempraktekkan, saya akan menjelaskan secara singkat yaitu penjelasan sentimen analisis. Sentimen analisis yaitu digunakan untuk memahami makna subjektif dari teks, seperti perasaan puas, kecewa, atau netral yang disampaikan pengguna. Biasanya teknik sentimen analisis ini diterapkan pada platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, maupun Lazada untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap produk maupun layanan. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menyebutkan jenis-jenis sentimen. Secara umum, sentimen dalam analisis teks dikategorikan ke dalam 3 jenis utama. Yang pertama yaitu jenis sentimen positif. Sentimen positif menunjukkan perasaan puas, senang, atau apresiasi terhadap suatu produk atau layanan, biasanya ditandai dengan kata-kata seperti bagus, mantap, puas, cepat, atau recommended. Di sini saya sebagai contohnya ulasan pada Shopee yaitu uh, barang sesuai deskripsi maupun kualitas bagus dan pengiriman cepat. Oke, selanjutnya jenis sentimen yang kedua yaitu sentimen negatif. Sentimen negatif menunjukkan ketidakpuasan, kekecewaan, atau keluhan dari pengguna. Kata-kata tersebut sering muncul antara lain seperti jelek, rusak, lama, kecewa, maupun tidak sesuai. Contoh ulasan pada Shopee negatif yaitu barang rusak dan pengiriman saat lama, sangat mengecewakan. Oke, yang ketiga yaitu sentimen netral. Sentimen netral adalah komentar yang tidak mengandung emosi positif maupun negatif secara jelas. Biasanya berupa pernyataan informatif maupun deskriptif. Contoh ulasannya pada Shopee yaitu barang sudah diterima hari ini. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan tahapan proses sentimen analisis. Proses sentimen analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahapan proses sentimen analisis yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan dari ulasan pengguna pada platform e-commerce seperti Shopee, baik melalui scraping maupun dataset yang sudah tersedia. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu pre-processing data. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan teks agar siap dianalisis. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu ekstraksi fitur. Digunakan untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik atau angka yang dapat diproses oleh sistem maupun komputer. Selanjutnya yaitu tahapan yang keempat, klasifikasi sentimen. Pada tahap ini, teks diklasifikasikan ke dalam kategori positif, negatif, maupun netral. Dan tahapan proses sentimen analisis yang kelima maupun yang terakhir yaitu output dan evaluasi. Hasil akhir berupa label sentimen untuk setiap ulasan evaluasi dapat dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menilai kinerja model. Oke, tanpa berlama-lama di sini saya akan sebagai contohnya saya sudah mengambil ini ulasan pada platform e-commerce Shopee. Di sini sudah ada kategori sentimennya. Saya mengambil kategori sentimen positif ulasannya seperti barang sampai cepat, kualitas bagus, recommended, seller. Kemudian ulasan pengguna, paket rusak, dan isi tidak lengkap, kategori sentimennya yaitu negatif. Dan yang ketiga yaitu pengirimannya tiba sesuai jadwal, kategorinya yaitu netral. Oke, tanpa berlama-lama,
Di sini saya sudah menyediakan kodenya, kode analisis sentimen. Kita langsung copy paste dan kita copy, kemudian paste di Google Colab. Oke, sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan kodenya secara singkat. Ini pip install ini digunakan untuk menginstal Performance Touch Synthesis ini. Kemudian ini mengimport Torch. Dan selanjutnya ini digunakan untuk mapping manual sesuai model. Dan selanjutnya pada ini untuk contoh kalimat diuji nanti terdapat outputnya ulasan negatif, positif maupun netral. Dan di sini saya juga sudah mengambil di Shopee. Kemudian ini untuk menampilkan hasilnya nanti. Langsung saja kita apply. Kita tunggu sebentar. Ditunggu lumayan agak lama. Dan muncul outputnya seperti ini. Nah, ini barang sampai cepat, kualitas bagus, recommended seller. Nah, dan ini termasuk analisis sentimen positif dengan confidence 0,997. Kemudian pengirimannya tiba sesuai jadwal ini, yaitu sentimen analisisnya netral dengan confidence 0,956. Selanjutnya ini tidak sesuai dengan gambar. Analisis sentimennya yaitu negatif dengan confidence 0,997. Saya rasa cukup pada penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.